البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 134. Qala al-Imamul Karmani rahimahullah, wa hum a'immatud dhullal. Mereka adalah para pemimpin dari orang-orang yang tersesat. Wa ru'usul bid'ah, dan pemimpin dari bid'ah-bid'ah. Ini kalau tadi dhullal, tapi kalau dhalal yaitu dhalalah berarti kesesatan, masdar. Wa qadatul mukhalifin, mereka adalah para, ini hampir sama ya, qadah pemimpin atau panglima dari orang-orang yang menyelisihi syariat. Fa'ala qaili hadzal qauli ghadabullah, maka semoga kemurkaan Allah menimpa orang yang mengucapkan pendapat tadi untuk membatalkan asar dan riwayat. Taukidul isyarati ila naqlil ijma', menguatkan isyarat pada dinukilkannya ijma'. Fahadhil madzahibu wal aqawil, maka ini tadi semua adalah madhab-madhab dan pendapat-pendapat allati wasaftu madzahib ahli sunnati wal jama'ati wal asar, yang mana saya menyebutkan madhab-madhab. Ini kalau wasaftu, kalau wasafat berarti dia, pendapat ini adalah menyebutkan madhab dari para ahlu sunnah wa jamaah dan ahli asar, wa ashabir riwayat, dan para ahli riwayat, wa hamalatil ilm, dan para pembawa ilmu, alladzina adraknahum, yang kami mendapati mereka, wa akhadna anhumul hadis, dan kami mengambil hadis dari mereka, wa ta'allamna minhumus sunan, dan kami mempelajari sunnah-sunnah dari mereka. Wa kanu a'immatan ma'rufin, mereka adalah para pemimpin yang telah dikenal, siqat, orang-orang yang terpercaya, ahla sidqin wa amanah, para pemilik kejujuran dan amanah, yuqtada bihim, orang yang diteladani, wa yu'khadhu anhum, telah diambil ilmu dari mereka, walam yakunu ashaba bid'ah, mereka bukanlah para ahli bid'ah, wala khilaf, bukan orang yang menyelisihi syariat, wala takhlid, bukan pula orang yang mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Wa huwa qaulu a'immatihim, dan ini adalah pendapat para imam mereka, wa ulama'ihim, dan para ulama mereka, alladzina kanu qablahum, yang mana mereka ada sebelum mereka tadi. Kita baca catatan kaki. Inna min siyanatillahi ta'ala bihadatin, sesungguhnya termasuk dari penjagaan Allah Ta'ala untuk agama ini, ayyaj'ala aqwala a'immatil muslimin, Allah menjadikan ucapan-ucapan para imam kaum muslimin jilan ba'da jil, dari generasi ke generasi, muttahidatan muttafiqah, itu satu dan saling bersepakat, ghaira muftariqah fil jumlah, tidak bercerai-berai secara umumnya. Mungkin ada pendapat sikit-sikit yang berlainan, tapi secara prinsip mereka sama. Qala Imam Abdul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, wa mimma yadullu ala anna ahlal hadits hum 'alal haq, dan termasuk yang menunjukkan bahwasanya ahli hadis mereka itu di atas kebenaran, annaka law tala'ta jami'a kutubihim, yaitu apabila engkau melihat semua kitab-kitab mereka, al-musannafah, yang disusun, min awwalihim ila akhirihim, sejak dari generasi pertama mereka sehingga yang terakhirnya, qadimihim wa hadisihim, yang dahulu dan sekarang, ma'akhtilafi buldanihim, walaupun negeri mereka beraneka ragam, wa zamanihim, masa mereka juga berlainan, wa taba'uti ma bainahum fit diyar, dan jauhnya jarak di antara negeri-negeri mereka, wa sukuni kulli wahidin minhum qatran, dan masing-masing dari mereka tinggal di suatu negeri, minal aqtar, dari berbagai negeri. Wajadtahum fi bayanil i'tiqad, engkau mendapati mereka di dalam menjelaskan akidah, ala watiratin wahidah, di atas pola yang sama, wa namatin wahid, dan bentuk yang sama. Yajruna fihi, mereka berlari di dalamnya itu, ala tariqatin, di atas suatu metode,
la yahidu anha, yang mereka tidak menyimpang darinya, wala yamiluna fiha, ini hampir sama ya, tidak condong ke yang selainnya, di situ ke yang selainnya. Qauluhum fi dzalika wahid, ucapan mereka dalam masalah tadi sama. Wa naqluhum wahid, penukilan mereka juga sama. La tara bainahum ikhtilafa, engkau tidak melihat adanya perselisihan di antara mereka dalam perkara-perkara prinsip. Wala tafarruqa, ataupun perpecahan fi syai'in ma, di sesuatu apapun, wa in qal, walaupun itu kecil. Balau jama'ta jami'a ma jara ala alsinatihim, bahkan kalau engkau kumpulkan semua apa yang muncul dari lidah-lidah mereka, wa naqaluhu an salafihim, dan mereka menukilkannya dari pendahulu mereka, wajadtahu ka'annahu ja'a min qalbin wahid, engkau mendapatinya seakan-akan dia datang dari jantung yang sama. Wajara ala lisanin wahid, berlaku pada satu lidah. Wahal alal haqqi dalilun abyanu min hadza, apakah ada dalil yang lebih jelas dari ini terhadap kebenaran? Selesai dari Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Ini secara umum demikian. Masuk ke muka surat 136. Al-amru bitamassuki bihadhil usul, perintah untuk berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tadi. Ma'a ta'allumiha wa ta'limiha, disertai dengan mengajarkannya, mempelajarinya dan mengajarkannya. Fatamassaku bidzalika rahimakumullah, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tadi, semoga Allah merahmati kalian. Wa ta'allamuha, dan pelajari, wa ta'allamu, dan pelajarilah dia. Kita baca catatan kaki. Fihi hasun ala ta'allumil haqq, di sini ada dorongan, anjuran untuk mempelajari kebenaran. Apa ini? Macam salah kah ya? Linatamassaka, sepertinya baknya harusnya dibuang ini ya. Linatamassaka bih, agar kita berpegang teguh dengannya. Fanaslama minaz-zaighi wal khasarah, sehingga kita selamat dari penyimpangan dan kerugian. Wa qad fassalallahu ta'ala ayatihi linnas, sungguh Allah telah memperinci ayat-ayatnya untuk umat manusia, liyatafakkaru fiha, agar mereka memikirkannya. Fayas'au fi najatihim, sehingga mereka berusaha untuk mencapai keselamatan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin, dan demikianlah kami memperinci ayat-ayat agar menjadi jelas jalan orang-orang yang jahat, jelas jalan orang yang baik, dan jelas pula jalan orang-orang yang jahat. Ini tafsirnya kata para ulama. Kenapa ada wawu? Ya, wawu ataf. Ada lafaz yang terhapus di situ. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, faman lam ya'rif sabilal mujrimin, maka orang yang tidak mengenali jalan orang-orang yang jahat, walam tastabinlah, dan perkaranya tadi tidak jelas bagi dia, ausyaka ayyadunna fi ba'di sabilihim annaha min sabilil mu'minin, sebentar lagi dia akan menyangka bahwasanya di sebagian jalan orang yang jahat itu, dia itu adalah jalan dari kaum mukminin, karena dia tidak cukup ilmunya. Kama waqa'a fi hadhil ummah, sebagaimana itu terjadi pada umat ini, min umurin katsirah, dari perkara-perkara yang banyak. Fi babil i'tiqad, dalam bab akidah, sampai ilmu kalam dianggap bagian dari ajaran Islam lagi. Wal ilm, dalam bab ilmu. Wal amal, juga dalam bab amalan, sampai dianggap maulid Nabi ini ajaran Islam. Yang tidak begitu maka dia terkena kutukan, alhamdulillah, tidak cinta Nabi katanya. Hiya min sabilil mujrimin, padahal dia termasuk dari jalannya orang yang jahat. Wal kufar, orang-orang kafir. Wa a'da'ir rusul, para musuh Rasul. Adkhalaha mal lam ya'rif annaha min sabilihim, orang yang tidak tahu bahwasanya perkara tadi termasuk dari jalan orang yang sesat, memasukkannya fi sabilil mu'minin, ke dalam jalan kaum mukminin. Wa da'a ilaiha, dia mengajak ke situ. Wa kaffara man khalafaha, mengkafirkan orang yang menyelisihinya. Wastahalla minhu ma harramahullahu wa rasuluh, dia menghalalkan dari orang tadi apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kama waqa'a li aktsari ahlil bidah, sebagaimana itu terjadi pada banyak mayoritas dari ahlul bidah. Hasil dari apa? Tidak belajar baik-baik. Selesai dari al-fawaid. Wa qala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma,
kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu kala orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Sementara saya sering bertanya kepada beliau tentang keburukan, makhafata ayyudrikani, karena saya khawatir keburukan itu akan menimpa saya. Al-hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Fal juhal alladzina la yahtamuna bihadza sya'n, maka orang-orang jahil yang tidak mengambil berat masalah ini, tidak mau belajar baik-baik, wala yubaluna illal hayatad dunya, dan tidak mempedulikan kecuali kehidupan dunia, fahum dhahiyatul fitnah, mereka itulah yang akan menjadi mangsa fitnah. Qala Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah, wan nasu asrabu thair, manusia itu karakternya seperti burung, yatsba'u ba'dhuha ba'dha, sebagiannya mengikuti sebagian yang lain. Walau zahara lahum man yad'in nubuwah, kalau nampak muncul untuk mereka seseorang yang mendakwakan dirinya itu nabi, ma'a ma'rifatihim, padahal mereka tahu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya, bahwasanya Rasulullah SAW adalah penutup para nabi, au man yad'ir rububiyah, atau mengklaim dirinya itu Rabb, la wajada ala dzalika atba'an wa asya'a, pastilah la wujida, akan didapatkan untuk orang-orang semacam tadi para pengikut dan para pengiring. Hasil dari orang yang tidak sungguh-sungguh belajar dan tidak memohon taufik pada Allah. Selesai dari takwil mukhtalafil hadis. Kita masuk ke muka surat 137. Wa allimuh, dan ajarkanlah ilmu tadi. Kita baca catatan kaki, wa fihi hasun ala ta'limin nasil haqq. Di dalamnya ada anjuran untuk mengajarkan kebenaran pada umat manusia. Wa da'watihi, dan wa da'watihi ilaih, harusnya da'watihim ya, dan mengajak mereka untuk menuju kepada kebenaran tadi. Li'an tantasyiran najatu was-sa'adatu bainahum, agar tersebar keselamatan dan keberuntungan, kebahagiaan di antara mereka. Wa ta'limu wa da'watu ilal haq, sementara pengajaran dan dakwah kepada kebenaran min a'dhamil a'mal, termasuk amalan yang paling agung. Qala ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia. Bukan ukhrijat alan nas seperti khawarij kharaja ala, tapi linnas, untuk kemaslahatan mereka. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, kalian beriman kepada Allah. Wa qala subhanahu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, katakan wahai Rasulullah, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah. Maf'ul bihnya terhapus, ini menunjukkan dia umum. Baik, ma'ruf di dalam apa? Pembahasan usul fikih dan usul tafsir. Ala basirah, di atas basirah, al ilmu wal yakin wal bayyinat. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan saya bukanlah termasuk dari kaum musyrikin. Wa qala ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Wa amila sholiha, dan dia sendiri juga mengerjakan amal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya saya termasuk dari kaum muslimin. Wa da'i ila Allah lahu ajru juhdihi fi nasril haq, orang yang berdakwah ke jalan Allah, dia akan mendapatkan pahala kerja keras dia di dalam menyebarkan kebenaran. Wa ujurin azimatin bittiba'in nasi da'watah, dan juga pahala yang besar karena orang-orang mengikuti dakwah dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah, barang siapa mengajak kepada suatu hidayah, dia akan mendapatkan pahala semisal pahala-pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, yang demikian tadi tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa mad'a ila dhalalah, barang siapa mengajak kepada suatu kesesatan, kana alaihi minal ism, dia akan tertimpa dosa
Mithlu asami man tabi'ah, semisal dengan dosa-dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Yang demikian tadi tidak mengurangi dosa mereka sedikit pun. Akhrajahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kembali ke atas. Wabillahi taufik. Hanya dengan pertolongan Allah lah taufik itu. Qala ta'ala an Syu'aib sallallahu alaihi wasallam. In uridu illal islaha mastatat. Tidaklah saya menginginkan kecuali perbaikan semampu saya. Wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik saya kecuali dengan pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepadanya saya bertawakal dan hanya kepadanya lah saya akan dikembalikan. Saya akan kembali. Fasadadul ibad ala siratil mustaqim. Maka lurusnya para hamba di atas jalan yang lurus itu. Hatta wasalu ilal jannah. Sehingga mereka tiba ke surga. Huwa bimasyiatillahi wahdah. Itu adalah dengan kehendak Allah semata. Dzalika li anna hidayata taufiqi wal ilham. Sebabnya adalah karena hidayah taufik dan ilham laisat illa minallahi wahdahu subhanah. Tidak ada kecuali dari Allah semata yang maha suci. Wa qad qala Allah taala naqlan an ahlil jannah. Allah berfirman menukilkan dari ucapan penduduk surga itu. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada. Mereka mengatakan segala pujian untuk Allah yang memberikan kami hidayah pada jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan sama sekali kami tidak akan mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah pada kami. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq. Sungguh para utusan Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Wa nutu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan mereka diseru, hanya antafsiriyah ayqal Allah mengatakan, itulah surga yang diwariskan pada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Wa qala al-Muzani rahimahullah fi sya'ni ahlil jannah fahum bi a'maliha bi masyiatihi amilun. Penduduk surga mereka beramal dengan amalan mereka dengan kehendak Allah. Wa bi qudratihi wa iradatihi yanfadhun. Dan mereka dengan kekuasaan Allah dan kehendak Allah mereka itu mengerjakan. Nafadha yanfadhu yaitu mengerjakan. Selesai dari Syarhus Sunnah. Baik. Kita masuk ke 138 ba'du firaqi ahlil bidah. Masalah prinsip telah selesai beliau. Sekarang mengenalkan beberapa contoh puak-puak yang ada. Sebagian dari sekte-sekte ahlul bidah. Wali ashabil bidah nabzun wa alqabun wa asma. Ahlul bidah memiliki julukan, memiliki gelaran dan nama-nama. La tusbihu asma as-salihin, tidak menyerupai nama-nama orang soleh. Walal a'immah, tidak menyerupai nama-nama imam. Walal ulama ataupun ulama min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin asma'ihim, maka termasuk dari nama mereka al-murji'ah. Wa humul ladzina yaz'umuna annal iman qaulun bila amal. Mereka adalah orang yang mengatakan bahwasanya iman itu ucapan tanpa amalan. Wa annal iman huwal qaul, dan bahwasanya iman itu sekedar ucapan. Wal a'mal syara'i, amalan sekedar syariat. Wa annal iman mujarrad, bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang mujarrad, bersendirian, tidak ada amalan. Wa annan nasa la yatafadhalun, dan bahwasanya manusia itu tidak bertingkat-tingkat dari sisi keimanannya, karena iman adalah syai'un wahid. Inilah mujarrad. Satu kesatuan. Fil iman, dalam masalah iman. Wa anna imanahum wa imanal malaikati wal anbiya wahid, dan bahwasanya iman mereka dengan iman para malaikat dan para nabi itu sama. Wa anal iman la yazidu wa la yanqus, dan bahwasanya iman tidak bertambah dan tidak juga berkurang. Wa anal iman laisa fi istisna, dan bahwasanya iman tidak boleh ada ucapan insyaallah. Wa anna man amana bilisani, dan bahwasanya orang yang beriman dengan lidahnya walam ya'mal, namun dia tidak beramal, fahuwa mu'minun haqqan,
maka dia adalah orang mukmin yang hakiki. Wa annahum mu'minuna indallahi bil istisna, dan bahwasanya mereka itu orang mukmin di sisi Allah tanpa mengatakan insyaallah. Hadza kulluhu qaulul murji'ah. Ini semua adalah ucapan murji'ah. Penukilannya insyaallah telah kita lewati, hampir sama intinya. Boleh kita lanjutkan matanya karena hampir sama pembahasannya. Cuma kita ingin memperkaya dengan kalam a'immah dalam catatan kaki. Tapi kita ambil matanya lagi. Wa huwa akhbasul aqawil, dan ini adalah ucapan yang paling buruk. Wa adalluhu wa ab'aduhu minal huda, paling tersesat dan paling jauh daripada hidayah. Baik. Masuk ke muka surat 139. Insyaallah masalah murji'ah telah banyak dibahas di awal-awal sehingga kita boleh melanjutkan matanya. Wal qadariyah humul ladina yas'umuna anna ilaihimul istita'ah wal masyiah wal qudrah. Mereka adalah orang-orang yang menyatakan bahwasanya semua kemampuan, kehendak dan kekuasaan itu diserahkan pada mereka, diserahkan pada makhluk. Allah tidak ikut-ikutan. Wa annahum yamlikuna li anfusihimul khaira wasyarr, dan bahwasanya mereka menguasai kebaikan dan keburukan untuk diri mereka sendiri. Allah tidak ikut-ikutan, kata mereka. Inilah prinsip keadilan, kata mereka. Wadh-dhurra wan-nafa', bahaya dan manfaat juga diserahkan pada mereka sendiri. Wa ta'ata wal maksiyah, ketaatan dan maksiat itu juga dari mereka sendiri. Allah tidak ikut-ikutan. Wal huda wad dhalalah, demikian pula petunjuk dan kesesatan. Baik, pembahasan masalah qadariyah telah kita lewati. Catatan kaki ini sekitar memperkaya dengan ucapan a'immah. Semuanya telah kita lewati, alhamdulillah, intinya itu. Kita masuk ke muka surat 140. Wa annal ibad ya'maluna bid'an min anfusihim, dan mereka menyatakan bahwasanya para hamba mereka beramal awalnya dari diri mereka sendiri, tanpa taufik dari Allah, tanpa bantuan dari Allah, dan seterusnya. Betul-betul mereka lah yang melakukan segalanya tanpa campur tangan Allah. Min ghairi ayyakuna sabaqa lahum dzalika fi ilmillah, tanpa didahului oleh ilmu Allah di dalam perbuatan mereka tadi. Ini juga telah kita lewati masalah wajibnya mengetahui Allah itu ilmunya telah meliputi segalanya dan mendahului semuanya. Kita masuk ke muka surat 141. Insyaallah kalau ada faedah baru akan dibaca insyaallah. Wa qauluhum yudari'u qaulal majusiyyati wan nasraniyah. Ini juga sama ya, telah kita lewati. Ucapan mereka menyerupai ucapan Majusiyah dan Nasraniyah. Wa huwa aslu zandaqati wal mu'tazilah. Dan ini adalah asal dari nifaq i'tiqadi dan juga Mu'tazilah. Iya, Qadariyah Mu'tazilah jadi satu, kecuali Qadariyah Jabriyah. Wa hum yaqulun, dan mereka mengatakan bi qaulil Qadariyah, dengan ucapan Qadariyah. Wa yadinuna bi dinihim, mereka beragama dengan agama Qadariyah. Walaupun namanya agak lain karena Wasil bin Atha menyendiri dari Al Hasanul Basri sehingga dikatakan Mu'tazilah. Wa yukadzibuna bi adzabil qabr, mereka mendustakan azab kubur. Wasyafaah, mendustakan syafaat. Wal haud, mendustakan telaga. Wala yarawna sholata khalfa ahadin min ahlil qiblah, mereka tidak berpandangan bolehnya sholat di belakang seorang pun dari ahli qiblah, kecuali kalau ahli qiblatnya tidak punya dosa, tidak punya kemaksiatan, karena kepemimpinan orang fasik itu batal, kata mereka. Walal jum'ah, demikian pula masalah sholat Jumat. Illa wara'a man kana ala mithli ra'yihim, kecuali di belakang orang yang semisal dengan pendapat mereka, yaitu dari kalangan mereka. Wahawahum, dan hawa nafsu mereka, orang yang di atas pendapat itu. Wa yas'umuna anna a'malal ibad laisat fil lauhil mahfuz, dan mereka menyatakan bahwasanya amalan para hamba itu tidak ada dalam lauhul mahfuz. Kelompok berikutnya Al-Bakriyah, wahumul Qadariyah, mereka juga puak Qadariyah, masih sekte Qadariyah. Wahum ashabu al-habbah wal qirat, mereka dikenal dengan nama yang lain, yaitu pemilik bijirin dan qirat, yaitu apa? Upah yang murah, qirat. Bukan qirat yang ma'ruf dalam masalah pahala hadis, dalam hadis-hadis itu. Wadaniq, ini juga mata uang yang murah, semacam shilling, daniq. Alladzina yas'umun, yang mana mereka menyatakan anna man akhadha habbah, barang siapa mengambil satu biji,
au qiraton atau upah yang murah tadi, au daniqan atau satu duit shilling, fahuwa kafir, orang ini kafir. Ya walaupun sekedar mengambil duit yang yaitu mencuri barang yang murahan, tetap dikatakan kafir. Pelaku dosa besar itu kafir kata mereka. Wa qauluhum yudahi'u qaulal khawarij. Ucapan mereka menyerupai ucapan khawarij. Ana sebutkan dalam catatan kaki, Al-Bakriyah itu pengikut Bakar bin Ukhti Abdul Wahid ibni Zaid. Intinya itu. Kemudian yang berikutnya Al-Jahmiyah. A'da Allah, mereka adalah musuh Allah. Wa humul ladina yas'umuna anal Qur'an makhluk. Mereka menyatakan Quran makhluk. Ya Jahmiyah ma'ruf. Wa anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa, dan bahwasanya Allah azza wa jalla tidak mengajak bicara Musa. Wa anna Allah laisa bimutakallim, dan Allah itu tidak bicara. Wa la yatakallam, dan tidak akan berbicara. Wa la yantik, sama ya, tidak mengucap. Wa la yura, Allah tidak dilihat bahkan di hari kiamat. Wa la yu'rafu lillahi makan, tidak diketahui Allah itu punya tempat. Wa laisa lillahi arsy, Allah tidak punya arsy. Wa la kursi, Allah tidak punya kursi. Wa kalamun katsir, ada ucapan yang banyak, akrahu hikayatah, saya benci untuk menceritakannya. Iya, kalam-kalam kufur. Wa hum kufar, mereka adalah orang-orang kafir. Zanadiqah, munafik i'tiqadi. A'da Allah, mereka para musuh Allah. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Di bawah ada catatan kaki tentang ucapan terkait dengan Jahmiyah. Insyaallah ini ma'ruf. Kita lanjutkan masuk ke muka surat 143. Wal waqifah. Ini juga alhamdulillah telah kita lewati. Wa humul ladina yas'umuna anna naqul. Mereka adalah orang yang mengatakan kami berkata innal Qur'an kalamullah. Sesungguhnya Quran memang kalamullah. Wala naqulu ghaira makhluk. Tapi kita tidak mengatakan Quran itu bukan makhluk. Wahum syarrul asnaf, mereka adalah kelompok yang paling buruk, wa akhbasuha, dan paling busuk. Walafdiyah, ini juga telah kita lewati, kelompok yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk itu. Wahumul ladina yaz'umuna anna naqul, mereka adalah orang yang mengatakan kami berkata innal Quran kalamullah, sesungguhnya Quran memang kalamullah. Walakinna alfadzana bil Quran, tetapi lafaz kami dengan Quran, wa tilawatana wa qiraatana lahu makhluqah, tapi bacaan kami untuk Quran adalah makhluk. Wahum jahmiyatun fusaq, mereka jahmiyah yang fasik. Warafidah, rafidah beberapa prinsipnya telah kita lewati juga. Jadi catatan kaki itu insyaallah sekedar memperkaya asar-asar, boleh dibaca sendiri. Rafidah wa humul ladina yatabarra'una min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rafidah adalah orang-orang yang berlepas diri dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mungkin beberapa sahabat. Wa yasubunahum, mencaci mereka, wa yatanaqqasunahum, merendahkan mereka, wa yukafirunal ummah, mereka mengkafirkan umat illa nafaran yasira, kecuali sekelompok kecil. Walaisatir rafidhatu minal islami fi syai'. Rafidah bukan dari Islam sedikit pun. Masuk ke 144. Wal mansuriyah wa hum rafidah. Mereka rafidah juga karena mereka terbagi menjadi 12 puak. Masing-masing dari 12 juga pecah lagi. Ya rahmatullah. Akhbasur rawafid, mereka rafidah yang paling busuk. Wa humul ladina yaqulun, mereka adalah orang-orang yang mengatakan man qatala arba'ina rajulan mimman khalafa hawahum dakhalal jannah. Barang siapa membunuh 40 orang yang menyelisihi hawa nafsu mereka, hawa nafsu Rafidah, maka orang ini akan masuk surga. Makanya memang sangat kejam Rafidah. Baik yang di Yaman ataupun yang di Irak ataupun apalagi yang di Iran. Baik. Wa humul ladina yakhnaqunan nas, mereka adalah orang-orang yang suka mencekik orang. Ini fatwa dari Khomeini sebagaimana dalam kitab Lillah Sumalit Tarikh. Cekik saja orang Sunni, cekik. Kalau kalian tidak khawatir ditangkap polis. Baik, wa yastahilluna amwalahum, menghalalkan harta benda kaum muslimin. Wa humul ladina yaqulun, mereka adalah orang yang mengatakan akhta'a Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam salah, iya, posmennya silap katanya. Takkan 23 tahun Allah biarkan posmennya silap terus wahyu datang terus menerus. Ini menghina Allah.
selain menghina Jibril. Risalah di dalam risalahnya. Wa hadza huwal kufrul wadih. Ini adalah kekufuran yang jelas. Alladzina la yashubuhu iman, yang tidak dicampuri oleh keimanan. Fa na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya diulang 2 kali ya. Wasabaiyah, kelompok Sabaiyah, wa hum rafidatun kadzabin. Ya, demikian tulisannya ya. Mereka Rafidah. Dalam keadaan mereka adalah para pendusta, ya pengikut Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Wa hum qaribun mimman dzakartu. Mereka mirip dengan orang yang telah saya sebutkan. Mukhalifuna lil a'immah, menyelisihi para imam. Wa Rafidah aswa'u asaran fil Islam. Rafidah paling buruk jejaknya di dalam Islam. Alhamdulillah kitab-kitab telah ditulis tentang itu. Min ahlil kufar, daripada orang-orang kafir. Min ahlil harb, dari kalangan orang kafir harbi. Baik. Kemudian 145, wasinfun minar Rafidah, ada satu golongan dari Rafidah yaqulun, mengatakan aliyun fis sahab, Ali ada di awan. Waktu kita naik Air Asia tak jumpa juga. Baik. Wa yaqulun, mereka mengatakan aliyun yub'atsu qabla yaumil qiyamah. Ali akan dibangkitkan sebelum hari kiamat. Wa hadza kulluhu kadzibun wa zurun wa buhtan. Ini semua adalah kedustaan, kepalsuan dan kebohongan. Buhtan, kebohongan besar. Wa Zaidiyah wa hum Rafidah alal khilaf. Beliau mengatakan apa? Zaidiyah, Rafidah. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak demikian, kecuali Zaidiyah zaman sekarang. Para ulama mengatakan apa? U'tuni bi Zaidiyin shaghir ukhrijul lakum Rafidiyan kabira. Datangkan kepada saya Zaidi kecil, saya akan keluarkan untuk kalian Rafidi besar. Itu zaman sekarang. Karena apa? Senang dirasuah Zaidi zaman sekarang. Dirasuah oleh Rafidah. Mereka adalah Rafidah wa humul ladina yatabarra'una min Utsman. Mereka adalah orang-orang yang berlepas diri dari Utsman, wa Talhah, wa Zubair, wa Aisyah, wa yarawna al-qitala ma'a kulli man kharaj. Dan mereka berpandangan boleh berperang bersama setiap orang yang memberontak min waladi Ali, dari kalangan keturunan Ali. Baron kana au fajira. Baik itu orang yang baik ataupun orang yang jahat, hatta yaghlib au yughlab, sehingga dia menang atau dia kalah. Ini Zaidiyah. Beberapa faedah tinggal dilihat di bawah informasi tentang mereka. Wal Khasabiyah, wa hum yaqulun bi qaulil Zaidiyah. Mereka berkata dengan pendapat Zaidiyah, wa Syiah dan pendapat Syiah. Wa hum fi ma za'amu, di dalam pernyataan mereka, yantahiluna hubba ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka memeluk aliran, istilahnya apa? Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Jelas setiap mukmin cinta pada keluarga Nabi Muhammad, tapi bukan dengan gaya orang-orang tadi. Dunan nas, bukan pada orang yang lain. Wa kadzabu, mereka bohong. Bal hum khasatan al-mubghiduna li ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka secara khusus adalah orang-orang yang benci kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah dibongkar masalah itu di dalam beberapa kitab. Baik. Dunan nas, bukannya orang yang lain. Wa innama syi'atu ali Muhammad al-muttaqun. Hanyalah pengikut keluarga Muhammad adalah orang-orang yang bertakwa. Ahlu sunnati wal asar, ahli sunnah wal asar. Man kanu wa haitsu kanu, siapapun mereka dan dimanapun mereka. Alladzina yuhibbuna ala Muhammad, yang mereka mencintai keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'a ashabi Muhammad, dan semua sahabat Muhammad. Masya-Allah masih banyak ya. Sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat sampai mana kira-kira. Wala yakuruna ahadan minhum bisu, tidak menyebutkan satu orang pun dari sahabat Nabi dengan kalimat yang buruk. Wala aib, ataupun dengan aib. Wala mangqasah, atau dengan perendahan. Faman dzakara ahadan min ashabi Muhammad alaihi salam, maka barang siapa menyebutkan satu orang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisu, dengan buruk, au ta'ana alaihi, atau mencercanya bi aib, dengan suatu aib, au tabarra'a min ahadin minhum, atau berlepas diri dari seorang pun dari mereka, au sabbahum, atau mencaci mereka, au arada bisabbihim, atau menyindir dengan cacian,
yaitu dengan pola sindiran, celaannya itu, wa syatamihim, cercaan mereka, fahuwa rafidhi, maka orang ini rafidhi, mukhalif, menyelisihi dalil, khabisun dhal, busuk dan tersesat. Wa amal khawarij, ini juga telah terulang masalah khawarij. Famaraku minaddin, mereka keluar dari agama ini. Wa farakul millah, melepaskan diri dari millah. Wa syaradu anil Islam, mereka lari dari Islam. Wa syadzu anil jamaah, menyendiri dari jamaah. Wa dhallu an sabilil huda, tersesat dari jalan hidayah. Wa kharaju ala sultan, memberontak kepada penguasa. Wal a'immah, memberontak kepada para pemimpin. Wa sallus saif, mereka menghunuskan pedang alal ummah, pada umat ini. Wastahallu dima'ahum, menghalalkan darah mereka. Wa amwalahum, dan harta benda mereka. Wa kafaru man khalafahum, mengkafirkan orang yang menyelisihi mereka. Illa man qala biqaulihim, kecuali orang yang berbicara dengan pendapat mereka. Wa kana ala mithli qaulihim wa ra'yihim, dan apabila orang ini semisal dengan ucapan mereka dan rasional mereka, pendapat mereka. Wa sabata ma'ahum, dan orang ini mau tetap bersama mereka fi dari dhalalatihim, di negeri kesesatan mereka. Wa hum yashtimuna ashaba Muhammad. Ini semua terulang ya kalimat-kalimat ini maknanya. Mereka mencerca para sahabat Muhammad alaihissalam, wa asharah, mencerca mentua-mentua Rasulullah, wa akhtanah, ipar-ipar Rasulullah. Akhtan berarti apa? Berarti menantu-menantu Rasulullah. Wa yatabarrauna minhum, berlepas diri dari mereka. Wa yarmunahum bil kufri wal azaim, menuduh mereka dengan kekufuran dan dosa besar. Wa yarawna khilafahum, berpendapat untuk menyelisihi mereka fi syara'i'iddin, seperti Fatwa Khomeini di dalam kitab itu tadi Lillah Sumalit Tarikh, karya Syekh Husain Al-Musawi rahimahullah. Wa sunanil Islam, dan dalam sunnah-sunnah Islam. Wala yu'minuna bi adzabil qabr, mereka tidak beriman kepada azab kubur. Walal haud, tidak beriman kepada telaga. Walas syafa'ah, tidak beriman kepada syafaat. Wala yukhrijuna ahadan min ahlin nar, mereka tidak mengatakan seorang pun dari penduduk neraka akan keluar. Wahum yaqulun, mereka berkata, man kadzaba kidbah, barang siapa dusta satu kali, au ata shaghirah, atau melakukan suatu dosa kecil, au kabirah, atau dosa besar, minadz-dzunub, dari dosa-dosa yang ada, famata min ghairi taubah, kemudian dia mati tanpa tobat, fahuwa kafir, maka orang ini kafir. Fahuwa finnar, orang ini dalam neraka. Khalidan mukhalladan fiha abada, kekal, dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Wahum yaquluna biqaulil bakriyah, mereka mengucapkan perkataan bakriyah fil habbah wal qirat. Baik. Yang setelahnya juga hampir sama, masalah qadariyah, jahmiyah, murji'ah, hampir sama. Hanya saja beliau setelah itu akan membicarakan puak-puak yang kecil-kecil dari golongan itu tadi, terutama dari golongan khawarij, pecah jadi banyak. Baik. Insyaallah yang seperti ini kalau tidak kita bacakan tapi dibaca sendiri tidak rugi insyaallah. Kemudian di muka surat 150 juga bicara sama masalah ahli ra'yu, orang yang mengutamakan rasional. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Tak tahu nanti habis subuh perlu diselesaikan atau tidak, coba lihat nanti idea para ikhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum.